Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan tunjukkan partai catur yang dimainkan oleh legenda catur asal Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia, yaitu Garry Kasparov melawan legenda dari Indonesia, Bapak Utut Adianto, saat berjumpa di turnamen Eurasia Rapid Match di Batumi, Georgia tahun 2001. Permainan yang cukup apik kawan ditampilkan oleh Bapak Utut kali ini dalam meladeni permainan seorang sekelas Garry Kasparov. Bagaimanakah langkah-langkah Bapak Utut untuk meladeni permainan Garry Kasparov kali ini? Kita langsung saja ke permainan. Garry Kasparov memegang putih, Bapak Utut Adianto memegang hitam. Garry Kasparov mengawali dengan pion D4, dibalas pion D5, pion C4, Queen's Gambit. Gambit ditolak dengan pion C6, kuda F3, kuda F6, kuda C3, pion E6. Kita dapati variasi semi-slav defense dari Queen's Gambit decline. Lanjutkan oleh Garry Kasparov, gajah G5, kuda D7, pion E3, gajah E7, menteri putih ke C2, dan Bapak Utut Adianto rokade sayap raja. Kasparov melanjutkan dengan beteng ke D1. Bapak Utut mainkan pion H6 mengancam gajah. Gajah mundur ke F4. Hitam melanjutkan dengan pion B6 membuka ruang petak B7 bagi gajahnya ke depan. Kasparov melanjutkan dengan gajah ke E2. Gajah hitam ke B7. Kasparov rokade ke sayap raja juga. Kuda hitam ke H5 mengancam gajah. Gajah ke E5. Kembali Bapak Utut mengancam gajah putih dengan pion F6. Gajah kembali ke F4. Kuda pukul gajah, pion pukul kuda. Selanjutnya Pak Utut melangkahkan pion F5, blokade diagonal petak terang bagi perwira putih. Kasparov melanjutkan langkahnya beteng ke E1. Gajah hitam ke D6 mengancam pion F4. Gajah putih ke D3 membuka ancaman kepada pion E6. Beteng hitam ke E8 melindungi pion E6. Kasparov akhirnya memutuskan untuk pukul pion D5 dengan pion C. Pak Utut memukul pion dengan pion C. Jika hitam memukulnya dengan pion E, putih akan memukul pion F5. Oleh karena itu, Pak Utut memukul pion putih dengan pion C. Kasparov melanjutkan gajahnya ke B5 mengancam kuda. Pak Utut membalasnya dengan pion A6 mengancam gajah. Gajah pukul kuda. Di sini sebetulnya hitam punya kesempatan untuk pukul pion F4, namun Pak Utut lebih memilih memainkan pion A6-nya untuk mengancam gajah. Apa salahnya jika hitam memukul pion F4 dengan gajah? Putih akan melangkahkan menterinya ke A4 mengancam kuda. Jika di backup dengan beteng ke E7, gajah tetap pukul kuda D7. Setelah beteng pukul gajah, beteng putih akan pukul pion E6. Ini sama saja membantu putih untuk menginvasi pertahanan hitam lebih dalam lagi. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, Pak Utut lebih memilih memainkan pion A4. Gajah pukul kuda D7, menteri pukul gajah, kuda putih ke E5 mengancam menteri, menteri ke C7. Beteng putih ke C1, beteng hitam ke C8. Menteri putih ke D2 menghindari satu lajur dengan menteri hitam. Menteri hitam juga bergeser ke E7, putih pion A3. Langkah preventif untuk mengontrol petak B4. Begitu juga dengan hitam pion B5 mengontrol petak A4. Kuda ke A2, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng putih. Kembali Pak Utut Adianto mengajak untuk bertukar beteng. Beteng pukul beteng, gajah pukul beteng. Kasparov selanjutnya melangkahkan kuda ke B4. Menteri hitam ke C7 mengontrol jalur C yang sudah terbuka. Kuda putih ke D3, pion ke A5, pion G3 membuka ruang bagi
Raja jika sewaktu-waktu ada ancaman skak tiba-tiba dari hitam ke petak C1, sekaligus memperkuat bangunan struktur pion di sayap raja. Gajah hitam ke B7, pion B4 menantang pion A5, pion pukul pion, pion pukul pion. Selanjutnya Pak Utut melangkahkan gajah ke C8, mempersiapkan jalan bagi menterinya ke petak A7 di langkah berikutnya. Kuda ke C5, menteri hitam ke A7, menteri putih ke B2, mengontrol petak A1 dan petak A3. Raja hitam ke H7, pion H4, menteri hitam ke A8, raja putih ke H2, menteri hitam kembali ke A7, raja putih ke G2, menteri hitam kembali ke A8. Kasparov melangkahkan menterinya ke E2, mengancam pion yang ada di B5, atau mungkin di langkah berikutnya Kasparov akan melangkahkan menterinya ke petak H5, kemudian ke petak G6. Menteri hitam ke A1. Jika menteri hitam ke petak A3 untuk mengancam pion B4, menteri putih akan pukul B5 sekaligus melindungi pionnya dari ancaman menteri hitam. Oleh karena itu, Pak Utut melangkahkan menterinya ke petak A1 untuk mengancam pion yang ada di D4. Kuda F3 melindungi pion D4. Gajah pukul kuda, pion D pukul gajah. Pak Utut melanjutkan dengan pion D4. Dibalas juga oleh Kasparov pion C6. Menteri ke C3 berniat untuk tetap mendorong pion segera promosi, ataupun juga menteri hitam mengancam pion B4 dan C6. Menteri putih pukul pion B5. Pak Utut tetap mendorong pion ke D3. Menteri putih ke C5 menantang untuk bertukar menteri. Apabila di sini hitam menerima tantangan putih untuk bertukar menteri, dapat dipastikan hitam akan kalah pada permainan endgame berikutnya, yaitu setelah pion pukul menteri. Berikut inilah salah satu kombinasi atau variasi yang mungkin terjadi pada permainan endgame. Inilah salah satu kombinasi atau variasi yang mungkin terjadi dalam permainan endgame. Pastinya kan mengerti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi walaupun tanpa penjelasan suara. Kita kembali ke permainan kawan-kawan. Di posisi seperti ini, Pak Utut Adianto menolak untuk bertukar menteri, menggeser menterinya ke B2. Menteri putih ke D6 mengancam pion, menteri hitam ke B3 melindungi pion. Kuda putih ke E5 kembali memberi ancaman pion D3, gajah ke A6 melindungi pion. Putih melanjutkan dengan pion B5, ini merupakan langkah defleksi, mengorbankan pionnya untuk dipukul hitam. Menteri hitam pukul pion, menteri putih pukul pion E6. Pak Utut melanjutkan mendorong pion D2 untuk segera promosi sekaligus membuka diagonal petak terang bagi menteri ke petak F1 menyerang Raja Putih. Sepertinya dalam posisi seperti ini putih tidak bisa menahan lagi pion hitam untuk promosi ataupun menahan serangan hitam selanjutnya ke petak F1. Namun Kasparov pun tidak mau kalah dalam game kali ini. Dia melihat ada celah agar dia tidak kalah di permainan kali ini. Celah itu adalah menteri pukul pion F5 skak, raja ke G8, menteri ke F7 skak, raja ke H7,
menteri ke G6 skak, raja ke G8, dan menteri ke F7 skak. Terjadi pengulangan langkah atau repetition move, dan permainan berakhir imbang atau seri dengan repetition move, pengulangan langkah. Ada momen yang menarik kawan, yaitu saat di langkah ke-45 saat Kasparov melangkahkan pion B5. Ini merupakan langkah deflection atau langkah pengalihan, tapi ini juga merupakan perangkap. Jika di sini hitam salah dalam memukul pion dengan gajah, dapat dipastikan hitam akan kalah. Seperti apakah langkah-langkah berikutnya? Yaitu putih akan mendorong pion ke C7, mempercepat untuk segera promosi. Menteri hitam ke C2, menteri putih pukul pion E6, menteri hitam pukul pion C7, menteri putih pukul pion F5 skak, raja ke G8, jika raja ke H6, kuda ke G6 skak, raja ke G8, menteri pukul gajah. Oleh karena itu raja ke G8, menteri putih kembali ke E6 skak, raja ke H8, menteri putih ke D5 mengancam gajah, gajah ke A6, menteri putih ke A8 skak, ditutup dengan gajah, kuda pukul pion. Sampai di sini putih unggul dengan 2 pion. Dapat dipastikan putih akan memenangkan permainan. Oleh karena itu, sebuah keputusan yang sangat cerdik dan sangat pintar oleh Bapak Utut memukul pion dengan menteri. Itulah kawan-kawan permainan Bapak Utut Adianto saat berhadapan dengan Garry Kasparov di Eurasia Rapid Match di partai ke-6 atau putaran ke-6. Setelah sebelumnya di partai kelima Bapak Utut kalah 0-1 dari Garry Kasparov dengan permainan yang cukup sengit hingga babak endgame. Terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video kali ini. Semoga jadi inspirasi kawan-kawan bermain catur. Sukses selalu dalam permainannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.